Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yes, kita alhamdulillahirobbilalamin, kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa melihat di beberapa sekolah sudah diselenggarakan tatap muka terbatas. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa kondisinya kian membaik. Nah, akan ada satu hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dulu waktu masih parah-parahnya kegiatan pembelajaran diselenggarakan dari rumah. Yang guru mengajar di sekolah, murid belajar di rumah, atau istilahnya pembelajarannya daring, ya, dalam jaringan atau online. Jadi memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Ya, berbagai macam platform digunakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika nanti sudah mulai ada tatap muka terbatas, atau bahkan mudah-mudahan nanti semuanya seperti sedia kala bisa masuk semuanya lagi, tidak di separuh-separuh, apakah kita akan meninggalkan pembelajaran mode daring ini? Nah, tentu sayang sekali. Nah, dan kita juga perlu membuka pikiran bahwa infrastruktur untuk pembelajaran daring itu bisa kita bangun sendiri, ya, tidak harus tergantung kepada Mbah Google, ya, dengan segala macam kekayaannya itu, ya, karena bagaimanapun kalau diselenggarakan sendiri pasti lebih berdaulat, ya. Ingat, kemerdekaan adalah segala bangsa, dan cita-cita bangsa ini adalah menjadikan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Oleh karena itu saya akan membahas bagaimana kita membangun infrastruktur pembelajaran berbasiskan teknologi informasi atau infrastruktur pembelajaran daring menggunakan software open source yang bernama Moodle. Nah, kebetulan sekali saya mendapatkan lagi sebuah komputer yang memang tidak digunakan, dalam keadaan belum akan digunakan, nganggur istilahnya. Komputer ini yang akan saya gunakan sebagai server Moodle. Bagaimana membangunnya dan memanfaatkannya, mari kita simak satu per satu. Untuk membangun server Moodle ini saya menggunakan sistem operasi Linux, ya. Saya pakai Linux, khususnya Debian Release 10 atau Debian Buster, karena alasan satu, dia ini legal, free, dan open source. Jadi sudah tidak pusing dengan masalah lisensi, tidak pusing dengan hak cipta. Software ini tinggal pakai. Yang kedua, sistem operasi ini stabil, ya. Minim sekali gangguan, dan bahkan dia bisa berjalan dengan baik pada komputer-komputer atau mesin-mesin dengan spesifikasi yang sudah lumayan lama. Yang kedua, tentunya saya membutuhkan web server, ya, karena model ini berbasis web. Nah, supaya saya tidak kebanyakan coding, tidak kebanyakan konfigurasi yang menggunakan terminal, saya akan menggunakan virtual min, ya. Jadi menggunakan website control panel yang bernama virtual min. Dan dengan virtual min ini saya akan dengan mudah membuat virtual server, dan ini websitenya bisa lebih dari satu, dan tidak pusing-pusing untuk, ya, menuliskan konfigurasinya. Berikut langkah-langkah untuk instalasi virtual min. Pertama, saya melakukan login dari komputer terpisah melalui protokol SSH. Lalu sebelum semuanya berjalan, saya lakukan dulu update dan upgrade sistem operasinya. Nah, bisa dilihat di sini update dan upgrade sistem operasi Linux itu bisa terlihat progresnya, jadi lebih manusiawi, beda sekali dengan Windows. Berikutnya saya mengunduh script instalasi virtualmin dari website resmi, namanya install.sh. Lalu saya jalankan script tersebut dengan perintah sh atau bash spasi install sh, ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti script akan berjalan mengunduh semua paket-paket aplikasi yang dibutuhkan seperti itu, dan juga mengkonfigurasi virtualmin. Yap. Sampai di sini tekan yes, tekan Y lagi. Nah, mulailah scriptnya berjalan.
mendownload paket-paket yang dibutuhkan. Kalau menginstalasinya ada webmin, ada usermin, ada file to ban, ada LAMP, Linux, Apache, MariaDB, dan PHP. Ada Postfix untuk email. Kemudian ya udah mulai instalasi LAMP stack ya, Linux, Apache, MariaDB, dan Perl atau PHP. Jadi LAMP ini ada web server Apache atau Apache, kemudian server basis data MariaDB, dan juga script server side yang bernama PHP ya, atau PHP. Nah, secara default di Debian 10 ini PHP-nya adalah versi 7.3. Nanti akan kita lakukan instalasi untuk versi 7.4. Ya, langkah-langkahnya kita siapkan dulu repositorinya. Jadi ini menggunakan repositori bukan dari istilahnya repositori officialnya ya, tapi dari pihak ketiga. Kita menggunakan PPA. Kita instalasi dulu paket-paket yang dibutuhkan untuk mempersiapkan repositorinya, lalu mengunduh GPG atau GPG. Nah, kemudian dipasang GPG-nya. Selanjutnya nanti diulangi lagi proses update dan upgrade-nya ya, ini dimasukkan ke file source list-nya ya. Jadi ini paket-paketnya ngambil dari mana saja gitu, selain dari repositori resmi juga bisa dari repositori pihak ketiga ya. Bahkan bisa menggunakan Flatpak, ada juga app image ya. Oke, lakukan lagi update dan juga upgrade. Ya, proses update dan upgrade di Linux itu biasa dilakukan kapan saja ya, dan tidak harus menunggu komputer lagi dimatikan kemudian update sendiri, itu enggak, itu sangat menyebalkan. Oke, update dan upgrade sudah selesai. Oke, ini diulang lagi ya, bisa dilakukan berulang-ulang untuk memastikan saja. Ya, lalu apt install PHP 74. Nah, di sini juga saya menginstal library PHP 74 yang dibutuhkan untuk Moodle nantinya. Nah, by the way, script-scriptnya, langkah-langkahnya nanti akan disediakan di deskripsi. Selesai, saya install PHP 74, selanjutnya masuk ke browser, arahkan ke HTTPS, kemudian alamat IP pada port 10.000. Ya, dalam ini IP-nya adalah 192.168.1.23. Login sebagai root dan passwordnya menggunakan password root yang diset pada waktu instalasi Linux. Ya, jadi loginnya di webmin sama aja login di Linux. Ya, selanjutnya ada post installation wizard. Ya, jadi untuk setelannya seperti itu. Di sini bisa memilih, yang pertama adalah apakah mau menggunakan dari preload. Di sini pilih iya aja, nanti penggunaan memorinya nambah 40 mega. Email domain lookup kita pilih no, karena memang ini bukan dioptimalkan untuk server email. Next ya, sempat terputus sebentar untuk membuat SSL secure socket layer, jadi nanti pakai HTTPS ya. Lanjut, apakah akan mengenable CLAMAF? Ya, tapi
keep on demand aja, jadi memorinya lebih hemat. Spam assassin nggak usah, kita pilih no, nggak apa-apa. MySQL database server iya, kemudian PostgreSQL-nya kita pilih enggak ya, no. Lalu kita set password untuk MySQL database root-nya. Ya, di sini menggunakan DB Merdeka. Next, database size-nya kita pilih default setting saja. Lalu kita tentukan primary name server, ya DNS-nya. Nah, tapi di sini nanti akan ada, kita ganti domainnya yaitu sekolahmerdeka.lab. Oke, skip check for resolvability. Store password, pilih plain saja untuk memudahkan nanti kepada saat backup. Default virtual server seperti itu, create new domain, SSL-nya dipilih yes pakai self signed certificate nya karena ini dipasang lokal. Ya. Post installation wizard complete, selanjutnya bisa recheck dan refresh configuration. Ya, namun di sini bisa dilihat PHP-nya masih versi 8. Ini akibat dari instalasi PHP 74 dari PPA, defaultnya PHP 8. Gak masalah, nanti kita pada video berikutnya kita akan menggunakan PHP 74. Ya, nah demikianlah langkah-langkah untuk instalasi virtualmin. Pada video berikut kita akan membuat virtual server untuk modelnya. Terima kasih.